Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah secara online. Kita percaya ada banyak hal yang Tuhan nyatakan atas kita. Mari persiapkan hati kita, buka hati kita untuk berkat kemurahan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Bapa, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami rindu terus meninggikan Engkau, Allah yang besar. Terima kasih untuk setiap karya-karyamu bagi kami. Bahkan karya penebusanmu yang terus kami rasakan menjadi berkat yang dahsyat atas kami. Dan layaklah Engkau kami tinggikan, kami masyurkan. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Sungguh Tuhan, kami percaya hanya karya-Mu yang sangat besar yang boleh menyelamatkan kami. Ini pujian kami untuk Engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini pengakuan kami bagi Engkau Tuhan. Hanya kasih-Mu yang terbesar nyata atas kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
Karya-Mu dahsyat Tuhan, penebusan-Mu luar biasa. Oh, haleluya. Glory, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Hinarala rabaya sande. Haleluya. Dan layaklah Tuhan kami meninggikan Engkau. Layaklah kami menaikkan pujian hanya bagi Engkau. Sebab Engkau Yesus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan karya penebusan-Mu nyata atas kami Tuhan. Dan kami akan terus meninggikan Engkau. Kami akan terus memuji Engkau. Dan ini Tuhan, nyanyian pujian, kemuliaan kami hanya bagi Engkau, Yesus, Allah yang dahsyat dan Allah yang perkasa. Haleluya, Yesus. Kami akan terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami akan terus mengagungkan Engkau, Bapa yang dahsyat. Amin Tuhan. Ini pujian kami bagi Engkau. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. layak kami memuliakan Engkau Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan Engkau, Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. ini nyanyian pujian bagi Engkau Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak kami mau terus memuliakan Engkau.
Pujian bagi Engkau Tuhan, Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, berkat-Mu dahsyat atas kami. Haleluya. Glory. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami mau dengar firman Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata kepada setiap kami, buat kami mengerti akan pengorbanan-Mu, bagaimana Engkau mengasihi kami, bagaimana Engkau telah menyelamatkan kami semua, supaya kami boleh mendapat keselamatan, hidup diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang berkat atau kutuk pilihan di tangan Anda. Saudaraku, tiap kita pasti ingin mengalami berkat Tuhan. Namun di mana ada berkat, di situ juga ada kutuk. Apa itu kutuk? Kutuk adalah kesusahan atau bencana yang dialami seseorang karena doa atau ucapan orang lain. Seperti laknat. Dan memang di Alkitab, itu ada kutuk saudaraku. Kita belajar ada penyebab kutuk. Dalam Amsal 26 ayat ke-22, Amsal 26 ayat 2 dikatakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Seperti burung pipit mengirap itu mengapakkan sayap lalu terbang. Seperti burung layang-layang terbang, demikian juga kutuk tidak akan kena kalau tidak ada alasan. Jadi kalau orang terkena kutuk pasti ada alasannya. Kutuk terjadi dalam kehidupan manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, masuk kutuk dalam kehidupan manusia. Pertama, Tuhan mengutuk ular, karena ular mencobai manusia yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan mengutuk tanah karena Adam berontak pada Tuhan Allah. Kemudian juga Tuhan mengutuk Kain setelah Kain membunuh Habel, adiknya. Dan Tuhan juga mengutuk orang-orang yang menyembah Allah ilah palsu, saudaraku. Bahkan di perjanjian baru sekalipun dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Rasul Paulus menjelaskan juga di dalam kitab Galatia, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda daripada Injil yang kuberitakan, terkutuklah ia. Orang juga bisa terkena kutuk, saudara, kalau dia menyembah atau terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan, terlibat dalam okultisme, dunia mistik. Karena dalam dunia mistik itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang ada di balik berhala-berhala. Ketika Tuhan membawa orang Israel untuk masuk dalam perjanjian, Tuhan perintahkan beberapa orang mewakili 6 suku, beberapa orang lagi mewakili 6 suku, yang 6 suku ada di Gunung Gerizim untuk mengatakan perkataan berkat. Kemudian 6 suku lagi ada di Gunung Ebal untuk mengatakan perkataan kutuk. Orang-orang yang ada di Gunung Gerizim berkata, kalau kamu orang Israel setia kepada Tuhan Allah Yehova, maka engkau akan diberkati, engkau akan dapat penghormatan, ditinggikan, dapat kesehatan, disembuhkan, dapat kesuburan reproduktif, kekayaan, kemakmuran, kemenangan, perkenanan Tuhan. Sebaliknya orang-orang Israel yang ada di Gunung Ebal
mengucapkan perkataan kutuk. Kalau engkau orang Israel meninggalkan Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari tanah Mesir, tapi kamu menyembah dewa-dewi lain, kamu berzina, meninggalkan Tuhan Allah, maka kutuk akan terjadi, yaitu apa? Penghinaan, direndahkan, kemandulan, ketidakberhasilan, sakit jiwa, sakit badan, kehancuran keluarga, kemiskinan, kekalahan, kegagalan, penindasan, murka Allah, ditolak oleh Allah. Saudaraku, ada lagi orang terkena kutuk di Perjanjian Lama karena tidak menghormati orang tua. Bahkan sampai hari ini itu masih berlaku. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu suatu janji yang sangat penting supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saya sudah menyaksikan, saudaraku, orang-orang yang hidupnya susah, menderita, gagal demi gagal, sakit terus menerus. Ternyata mereka adalah anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, tidak dapat berkat. Kemudian ada lagi orang terkena kutuk karena menindas atau berlaku tidak adil, khususnya kepada orang yang lemah tak berdaya. Mereka terkena kutuk. Lalu juga ada orang yang kena kutuk, kenapa? Karena melakukan segala bentuk hubungan seksual yang melawan kodrat. Laki-laki tidur sama laki-laki, pemburit. Perempuan tidur sama perempuan. Orang tidur dengan bukan pasangan nikahnya, berzina, itu mendatangkan kutuk. Lalu orang terkena kutuk kenapa? Sikap anti-Yahudi. Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, aku akan memberkatimu dan keturunanmu, barang siapa memberkati engkau keturunanmu, aku akan berkati. Barang siapa mengutuk engkau keturunanmu, aku juga akan mengutuk. Karena itu kita perlu berdoa buat pemerintahan kita, saudaraku, jangan sampai pemerintahan kita mengutuk orang Yahudi. So, orang yang mengutuk orang Yahudi akan terkena kutuk. Ada lagi, saudaraku, orang terkena kutuk karena mencuri atau memberi kesaksian palsu. Lalu ada orang terkena kutuk karena menahan persembahan dalam bentuk uang atau hal lain yang menjadi hak Tuhan. Ada orang-orang percaya, saudaraku, yang hidupnya terus-menerus susah dalam secara ekonomi. Kenapa? Karena ia tidak mengikuti hukumnya Tuhan. Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Orang hidupnya kikir, hidupnya pelit, saudaraku, susah diberkati Tuhan. Tuhan mau kita belajar memberi mulai di 10%. Berilah maka kamu diberi. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jika saudara ingin berkati Tuhan, belajar menabur, belajar memberi. Memberi pada pekerjaan Tuhan, memberi pada orang yang kesusahan. Maka ada berkat Tuhan atas hidup kita. Kemudian, saudaraku, ada lagi orang yang terkena kutuk karena kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang punya otoritas. Seperti ayah, ibu, suami, pendeta, gembala. Di Alkitab, saudaraku, banyak contoh orang-orang yang berotoritas yang mengucapkan sesuatu yang berdampak. Contohnya Yosua. Yosua setelah menghancurkan kota Yeriko, kota yang dilaknat Tuhan, Yosua bersumpah begini, kota Yeriko tidak boleh dibangun lagi. Kalau ada orang yang membangun kota Yeriko dengan nyawa anak sulungnya, dia akan bayar dasar kota itu. Dengan nyawa anak bungsunya, orang akan membangun pintu gerbang kota itu. Waktu berlalu, 500 tahun kemudian, saudaraku, ketika Raja Ahab berkuasa di Israel, ada seorang dari Betel yang bernama Hiel memandang rendah, menganggap enteng sumpah kutukan yang diucapkan Yosua. Dia tidak percaya, dia anggap enteng. Dia bangun kembali kota Yeriko yang dikutuk itu, saudaraku. Apa yang terjadi ketika dia mulai membangun kota itu, anak sulungnya mati. Dan ketika dia mau selesai membangun kota Yeriko, anak bungsunya mati. Itu dahsyatnya kutukan. Karena itu, saudaraku, jangan kita mengutuk. Engkau yang punya ayah, ya, ibu, ucapan kata-kata berkat buat anak-anak. Saya belajar dari Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati anak-anaknya. Efraim, Manasye diberkati oleh Yakub. Saya juga belajar memberkati anak-anak saya. Sejak anak-anak saya dalam kandungan, saya berkati. Ketika mereka mau sekolah, saya berkati mereka. Tuhan beri kecerdasan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kasih sayang, perkenanan Tuhan lewat guru-guru, teman-temannya. Saya berkati anak-anak saya. Karena saya percaya, setiap kata-kata diucapkan di dalam nama Tuhan ada kuasa. Kalau engkau ingin keluargamu, keturunanmu diberkati, ucapkan kata-kata berkat. Jangan pernah mengutuk, saudaraku. Kemudian ada lagi orang
terkena kutuk karena kutuk yang diucapkan diri sendiri. Ada orang suka mengutuk diri sendiri, aku memang orang yang tidak bisa, aku memang akan menjadi orang yang gagal. Dan benar terjadi seperti yang mengutuk diri sendiri, dia kan gagal, gak pernah bisa. Jangan kutuk dirimu sendiri. Kemudian ada orang yang terkena kutukan janji atau sumpah mengikat kepada persekutuan jahat. Dia sudah ikut dalam persekutuan jahat, kalau dia keluar dia akan kena bencana, ya terjadi. Kemudian ada orang yang terkena kutuk karena kutuk yang diucapkan oleh pengikut setan. Sudah tiap hari pengikut setan itu mengutuki orang-orang benar. Maka itu perlu perlindungan Tuhan, saudara. Ada lagi orang terkena kutuk karena ucapan-ucapan terhadap orang lain didorong hawa nafsu, doa-doa yang bersifat kedagingan, yang menuduh, yang memanipulasi. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, jangan sekali-kali kita mengutuk. Lukas 6:28, Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita harus naik level, saudaraku. Kalau kita mau hidup mengasihi sesama kita, kita harus belajar mengampuni, naik level lagi, melupakan, mengampuni dan melupakan, forgive and forget. Naik level lagi apa? Minta berkat Tuhan atas orang yang telah bersalah kepadamu. Mengampuni, melupakan, mohonkan berkat untuk orang yang bersalah padamu. Maka engkau akan disebut anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus mengajar kepada kita supaya kita memberkati. Rasul Paulus menegaskan, Roma 12:14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Rasul Yakobus juga menyatakan, kita tidak boleh dari mulut yang sama kita memuji Tuhan tapi juga mengutuk ciptaan Tuhan. Kita harus belajar untuk memberkati, bukan mengutuk, saudara. Kemudian ada lagi orang yang terkena kutuk, kenapa? Hidup dalam dosa terus menerus. Dosa itu, saudaraku, yang membawa manusia mengalami hal-hal yang susah, mengalami bencana. Karena itu jangan berbuat dosa. Galatia 3 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Rasul Petrus memberi peringatan dalam 2 Petrus 2:14, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Tuhan Yesus menegaskan dalam Matius 25:41 dalam perumpamaan, dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara lihat, ada begitu banyak penyebab orang kena kutuk, saudara. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita telah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib bagi kita semua. Kita memperingati itu dari hari Paskah kemarin. Yesus mati, Yesus bangkit buat kita. Galatia 3:13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sesungguhnya ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, ada pertukaran yang ajaib, saudaraku. Bahwa Yesus dijatuhi hukuman supaya kita menerima pengampunan. Yesus disakiti, dilukai supaya saudara saya menerima kesembuhan. Yesus dijadikan dosa oleh sifat dosa kita supaya kita dibenarkan, dikuduskan oleh karena kebenaran kekudusan Kristus. Yesus mengalami kematian, seharusnya kita yang mati, tapi kita akhirnya beroleh kehidupan oleh karena kematian Yesus. Yesus yang menjadi miskin dengan kemiskinan kita supaya kita menjadi kaya dalam kekayaannya. Haleluya. Yesus menanggung kehinaan kita supaya kita dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Yesus menanggung penolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa sebagai anak-anaknya. Yesus di atas kayu salib menanggung kutuk supaya saudara saya menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kerinduan hati Tuhan Yesus Allah kita semua hidup dalam berkat, bukan kena kutuk. Karena itu mari, terimalah berkat dari Tuhan. Kita perlu belajar, saudara, untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan, segera bereskan. Akui imanmu, kepercayaan pada Tuhan. Akui pengorbanan Kristus atas hidupmu, kemudian kalau ada dosa, bertobat. Allah setia dan adil, yang mengampuni segala dosamu, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan, jangan keras hatimu. Kalau engkau disafkan Roh Kudus akan dosa,
bertobat, tinggalkan dosamu itu. Minta ampun atas semua dosa yang telah kau lakukan. Kemudian ampuni juga kalau ada orang yang bersalah padamu. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan. Ampunilah kesalahan orang lain. Kemudian saudara harus putuskan segala bentuk hubungan kuasa kegelapan. Lalu ucapkan doa kelepasan dari kutuk. Saya mau ajak saudara semua untuk sama-sama berdoa kelepasan dari kutuk supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita doa dengan keluar suara, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkaulah anak Allah dan jalan satu-satunya yang menuju Allah, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang telah kulakukan, namun kemudian bangkit kembali dari antara orang mati. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi terhadap-Mu, dan aku berserah kepadamu karena sesungguhnya Engkaulah Tuhanku. Aku mengaku semua dosaku di hadapan-Mu, dan kumohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena oleh kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat-akibat dosa nenek moyangku di masa lalu. Aku memutuskan atas kemauanku sendiri untuk mengampuni semua orang yang pernah merugikan atau menyakitiku, seperti aku ingin Tuhan mengampuniku sendiri. Terutama sekali aku mengampuni, sebut nama orang itu saudaraku. Aku mengampuni, aku membatalkan dan memutuskan segala hubunganku dengan hal-hal yang bersifat mistik dan yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih juga memiliki benda-benda tertentu yang menghubungkan diriku dengan iblis, saat ini juga aku berjanji untuk menghancurkannya. Dengan ini pula aku batalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas kehidupanku. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Karena itu, ku minta Engkau untuk melepaskan diriku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan ku ucapkan terima kasih atas kelepasan ini. Tuhan, sekarang aku membuka diri untuk menerima berkat-Mu. Cara apapun yang hendak Engkau pakai untuk menyampaikannya, kuserahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu saja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, aku sudah terlepas dari segala kutuk dan masuk dalam berkat Abraham. Sebagaimana Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, aku juga diberkati Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kami mohon makan berkat untuk gereja Bethel Indonesia, pengurus pusat daerah, juga gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak, cabang Ranting. Setiap hamba-hambamu, setiap anak-anak-Mu semua Tuhan, berkatilah. Kami berdoa buat kota Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, Yesus Engkau Tuhan atas Indonesia. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan di Indonesia seperti dalam sorga. Saudara kekasih, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati pikiran pada Tuhan, harapkan yang terbaik dari Tuhanmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.